Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum kita dari uraian bab taubat dari kitab karya Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sampai pada definisi tentang dosa. Jadi yang menyebabkan kita dituntut untuk bertaubat itu adalah dosa. Sementara dosa itu definisinya adalah ibaratun an kulli ma huwa mukhalifun li amrillahi ta'ala fi tarkin aw fi'lin, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, baik itu perintah perbuatan maupun perintah larangan. Kemudian timbulnya dosa itu ada 4, kata Imam Ghazali. Kemarin yang pertama adalah ini dosa yang paling besar, peringkat yang paling besar, yakni merebut sifat ketuhanan, an-nuzu' ila sifatir rububiyah, yakni merebut sifat ketuhanan. Dalam hadis dijelaskan bahwa al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah bagaikan selendangku. Nah, jadi orang kalau pakai selendang atau pakai sorban kayak gini itu kan beda penampilannya, Mas Toto ya. Ya ini kira-kira ya pantas lah. Kalau imam itu kan pakai sorban, ya kan? Nah yang lain ya silahkan. Nah kesombongan itu bagaikan selendangku. Faman naza'ani, siapa yang merebut, nah, itu berarti kan berperang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa yang paling besar itu peringkatnya adalah merebut sifat ketuhanan Allah. Di antara sifat ketuhanan itu adalah sombong. Yang layak sombong itu ya Allah, membanggakan diri. Allah bisa menciptakan langit bumi, menghidupkan orang mati dan seterusnya. Manusia sehebat apapun, nyamuk mati nggak bisa ngidupin. Nyamuk mati nggak bisa ngidupin, tapi Allah mampu segala-galanya. Kemudian wa hubbul madhi was thana, suka dipuji. Nah, itu adalah hanya sifat-sifat ketuhanan yang manusia tidak boleh memakainya. Yang pertama. Yang kedua adalah as-sifatus syaitaniyah, sifat setan. Dari sifat setan ini bercabang darinya al-hasad wal baghi wal hilat wal khida', yakni timbulnya sifat syaitaniyah itu adalah dengki, hasud, terus menzolimi orang, menindas orang, merekayasa untuk menjerumuskan, menjatuhkan orang. Itu adalah semuanya sifat-sifat syaitaniyah, dosa yang ditimbulkan oleh setan. Nah kemudian saya ingin bawakan satu ayat dari surah Al-Maidah, kisah anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Diceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 27, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Itu. Dan ceritakanlah kedua anak Nabi Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya berkurban, yang satu kurbannya diterima dan yang satu tidak diterima. Si Habil kurbannya diterima karena kurbannya itu dengan barang-barang yang cakep, sayur-mayur yang cakep, kambing yang gemuk. Nah sementara Qabil ketika berkurban itu dengan menggunakan sayur-mayur yang udah hampir busuk, kambingnya juga kurus, sehingga nggak diterima. Kemudian gara-gara tidak diterima, itu kan zaman dulu dalam riwayat tafsirnya itu sayur-mayurnya diletakkan di atas batu. Nah setelah itu kayak ada api yang menyambar, itu berarti tanda diterima. Nah sementara kurbannya Qabil tidak diterima, akhirnya gara-gara nggak diterima, gondok
Setelah gondok bagaimana? Ngomong, qala la aqtulannak. Qabil berkata, aku akan membunuhmu. Kemudian si Habil tidak menjawab, tidak membalas dengan ancamannya, malah berkomentar, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh hanyalah Allah menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Pada gilirannya di sini diberikan lanjutan, dihembuskan oleh iblis, oleh setan iblis. Udah bunuh aja, ini satu, korban ente nggak diterima. Yang kedua, wahai Qabil, engkau kan anak pertama, terus gandenganmu itu, kembaranmu itu cantik, masa engkau yang ganteng dikasih yang nggak cantik? Itu nggak pas itu. Dihembus-hembusin itu. Akhirnya bunuh aja si Habil itu. Ya janganlah, dia kan saudaraku, nggak bisa. Terus dirayu-rayu, dihembus-hembusin, terus akhirnya mau, akhirnya sampai dibunuh. Lalu bingung bagaimana aku merawat atau melakukan jenazah saudaraku ini. Akhirnya fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah itu digendong ceritanya itu, Pak. Dalam tafsir itu gara-gara nangis itu, si Qabil itu nangis gara-gara telah membunuh saudaranya sendiri. Ya hati kecilnya nggak mau, tapi gara-gara dihembuskan oleh setan, akhirnya itu dalam tafsir itu dikepuk, itu bahasa Jawanya itu, dari belakang kepalanya berdarah, meninggal. Akhirnya digendong itu, bagaimana ini aku perlakukan jenazah saudaraku ini. Kemudian Allah mengirimkan burung gagak yang menggaruk-garuk tanah untuk memperlihatkan bagaimana cara menutupi kejelekan saudaranya, yakni mengubur saudaranya. Jadi dari ayat ini bahwa jelas yang namanya manusia meninggal itu bukan dikremasi, dibakar, namun dikubur manusia dari tanah, kembali ke tanah. Kemudian si Qabil menyampaikan, aduhai, celakalah aku, betapa aku tidak mampu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh gagak ini, sehingga aku menutupi saudaraku. Fa asbaha minan nadimin. Maka jadilah Qabil itu termasuk orang-orang yang menyesal. Di dalam tafsir, awwalu jarimatin fa'alal insan huwa Qabil. Kriminal pertama kali yang dilakukan oleh manusia itu dilakukan oleh Qabil, sehingga ketika ada orang membunuh berarti dosanya ketransfer ke Qabil itu. Makanya kemudian ada ungkapan, siapa yang membuat satu kebiasaan baik dalam Islam diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila dia melakukan satu keburukan, keburukannya itu diikuti oleh manusia setelahnya, maka dia akan dapat transfer dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, dosa peringkat pertama itu adalah merebut sifat ketuhanan, yakni sombong, membanggakan diri. Allah layak berbangga karena bisa segala-galanya. Yang kedua adalah dosa yang dihembuskan oleh setan, yakni iri, dengki, menzolimi orang, menindas orang. Itu adalah sinyal bahwa dosa berupa dari setan. Cara menanggulanginya bagaimana? Jangan sekarang, nanti nggak menarik lagi. Ini kan kultum Kang Sihun ya. Makanya Kang Sihun kesini. Di Mukorobin nggak ada. Di Mukorobin masjid segede Gapan nggak ada kultum. Kesini aja masjid Nurul Ikhlas. Itu tuh kayak Kang Sihun itu kayak gini itu. Memang nggak ada di sana. Sini aja Nurul Ikhlas, kultumnya ada. Al-Basyariah nggak ada. Al-Muhajirin nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.